selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi yang memancarkan sinarnya sehabis hujan. Indahnya kasih-Mu Tuhan, oh, indahnya anugerah-Mu Bapa, seperti pelangi sehabis hujan. Demikian kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Seringkali ada hujan, ada badai dalam kehidupan kami, tapi kasih Tuhan tidak pernah akan berhenti. Kasih Tuhan tidak pernah akan berakhir. Kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kasih-Mu sungguh ajaib dan dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu yang memelihara kehidupan kami. Pemilu yang berlangsung tanggal 14 Februari sudah berlangsung.
Dan kami berdoa akan terus berakhir dengan segala baik. Amanah negeri kami rindukan terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, kami rindu Tuhan. Pemimpin-pemimpin siapapun yang sudah terpilih dengan segala motivasi apapun mereka di dalam memimpin, Tuhan campur tangan, Tuhan ambil alih, biarlah kerajaan-Mu datang, hendak menjadi untuk Indonesia yang lebih hebat, untuk Indonesia yang jauh lebih baik, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami, dan biarlah Indonesia ada di tangan-Mu, Indonesia di hati-Mu, pemimpin-pemimpin yang terpilih ada di hati-Mu, mereka mengenal Tuhan secara pribadi, bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya di atas kepentingan umat manusia, tapi biarlah mereka terpilih dengan kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada pelangi sehabis hujan. Kami rindu Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Kami rindu Indonesia dalam lawatan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan Tuhan pemerintahan di bangsa kami adalah pemerintah yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala perkara dapat kami tanggung. Dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami, bangkitkan gereja Tuhan yang berdoa terus bagi bangsa kami. Indonesia yang dipilih oleh Tuhan sebagai bangsa yang diutus untuk memberitakan Injil kebenaran. Bapak, terima kasih Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini demi nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat Yesus dan kekasih Tuhan yang luar biasa diberkati Tuhan. Kita sudah melalui pemilihan umum kemarin ya saudara, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan di akhir tahun nanti ada pemilihan pilkada untuk kepala-kepala daerah. Saudaraku yang diberkati, Indonesia di hati Tuhan, Indonesia di pikiran Tuhan. Ada seorang raja yang bernama Herodes. Herodes yang memerintah bangsa Yahudi pada waktu itu ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika pemerintah itu tidak takut akan Tuhan, maka pertumbuhan iman itu dicekal. Tapi semakin dihambat, semakin merambat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita harus berdoa agar pemerintah kita itu adalah pemerintah yang takut akan Tuhan. Supaya gereja Tuhan sekalipun mengalami aniaya, sekalipun mengalami tekanan, gereja Tuhan terus bertumbuh. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang hari ini tetap berdiri untuk bangsa, hari ini tetap berdiri untuk kota, hari ini tetap berdiri untuk memberitakan Injil. Jangan menjadi lemah hatimu. Teruskanlah tugas pelayananmu sampai mencapai garis akhir. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kisah Rasul 20 ayat 24, firman Tuhan berkata bahwa Paulus tidak menghiraukan nyawanya sekalipun agar dia menyelesaikan tugas pekerjaan yang dibebankan di pundaknya agar mencapai garis akhir. Semangat melayani sampai akhir. Semangat melayani supaya bukan sekedar supaya pemerintah kita mengalami keamanan, damai sejahtera, sehat sentosa, tetapi supaya bangsa ini mengenal Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas kita bukan sekedar mengawal pemilu itu aman, damai, lancar, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tetapi tugas kita sebagai gereja Tuhan dengan tidak menghiraukan nyawa sedikit pun agar mencapai garis akhir. Tugas kita adalah sampai Injil masuk di telinga bangsa kita. Kita tidak boleh berhenti sampai berdoa supaya pemerintah kita itu memiliki hikmat kebijaksanaan. Tidak stop sampai di situ, tetapi kita berdoa agar mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Saudaraku, satu orang Paulus ketika dia melayani ribuan orang Yahudi, ribuan orang Yunani mengenal iman kekristenan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa bahwa gereja Tuhan tidak patah semangat. Gereja Tuhan tidak kompromi. Gereja Tuhan harus masuk di dalam pemberitaan Injil sampai seluruh bumi itu mengenal tentang Yesus. Nah, ketika mereka sudah mengenal tentang Yesus, mereka mau terima atau tidak, kita tidak berhutang, saudaraku. Tetapi yang harus menjadi tugas kita harus beritakan Injil dan tidak menghiraukan nyawa sedikit pun agar mencapai garis akhir. Saudara, Kisah Rasul 17 hingga Kisah Rasul 21 pagi hari ini kita akan renungkan. Mari secara cepat, saudara, di dalam Kisah Rasul 17 sampai 18 itu ada penginjilan di wilayah-wilayah baru di mana Paulus dan Silas diutus ke sana dan mereka mengalami banyak tekanan. Ketika mereka melayani, mereka disambut. Tapi ketika mereka disambut, ada saja orang yang iri hati. Jadi saudara, ketika mereka menyampaikan Injil, bukan semata-mata Injil langsung ditolak, tidak. Mereka diterima. Di mana-mana mereka diterima. Orang-orang suka menerimanya. Pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu suka menerimanya. Bangsa Yahudi suka menerimanya. Tetapi ada yang menerima, ada yang tidak menerima.
Inilah yang menjadi persoalan dan akar rumput dari penolakan-penolakan terhadap Injil adalah ketika mereka melihat kebenaran Injil itu mereka iri hati. Karena motivasi orang ingin dipuja, motivasi orang ingin merasa diri hebat, mereka tidak suka melihat Injil diberitakan, mereka iri hati. Ada bangsa Yahudi yang ketika Paulus dan Silas datang ke kota mereka, mereka menerimanya. Tetapi ada bangsa Yahudi dari kota yang lain, mereka iri hati dan melaporkan Paulus dan Silas. Mereka berusaha memenjarakan orang-orang yang menginjil ini. Jadi saudara, hati-hati. Saya mau mengingatkan bahwa pemberitaan Injil akan selalu membawa damai, sukacita, dan kebaikan. Tetapi ada oknum-oknum yang tidak senang, iri hati, karena iblis mengikat kehidupan mereka. Sehingga penolakan terhadap Injil itu terjadi. Nah, saudara, di bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang tidak hanya memiliki kepercayaan Kristiani, tapi ada oknum-oknum yang tidak suka iman ini, Injil ini diberitakan. Kita bersyukur bahwa di tahun ini sudah diterima aturan tentang penyebutan nama Isa Al-Masih dengan penyebutan Yesus Kristus. Dan saudara, dengan penyebutan Yesus Kristus sebagai Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus sebagai Tuhannya orang percaya, mari kita jangan takut memberitakan Injil. Sebab berita tentang Yesus itu menyenangkan. Karena Injil adalah kabar baik. Berita tentang Yesus itu bisa disampaikan di mana-mana. Tapi hati-hati ketika kita memberitakan Injil, ada orang-orang yang tidak senang, yang iri hati, yang bisa saja memenjarakan, membawa kita di dalam pencobaan. Tapi belajar dari Paulus, Paulus tidak takut. Paulus tidak gentar. Dia bersama dengan Silas, mereka terus maju melayani. Bersama dengan Priscilla, bersama dengan Aquila, bersama dengan Apolos, mereka sporadis melayani bersama dengan Filipus. Ya, saudara, rasul-rasul dengan penuh keberanian memberitakan Injil. Mereka melakukan penginjilan ekspansi ke wilayah-wilayah baru. Kemudian mereka kembali ke Antioquia dan ke Syria. Lalu perjalanan misi ketiga dari Paulus, dia berjalan ke Efesus. Dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Ada juga Apolos. Apolos bertemu dengan Priscilla dan Aquila karena Apolos ini pengajarannya dimantapkan kembali oleh Priscilla dan Aquila. Dan Pak Apolos ini juga membaptis. Tetapi dalam baptisannya mereka baptisan masih melakukan baptisan Yohanes. Kemudian ada pelayanan yang panjang di Efesus, ada pelayanan ke Makedonia, Yunani, dan kembali ke Makedonia, lalu Paulus kembali ke Yerusalem. Paulus ditangkap dan dia mulai melayani pelayanannya dalam penjara, yaitu di Yerusalem. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh kasih Tuhan, beberapa ayat firman Tuhan yang kita akan baca di sini yaitu ketika Paulus dan Silas difitnah, jemaat Yahudi menjadi percaya. Di ayat yang ke-12, banyak di antara mereka menjadi percaya dan tidak sedikit antara mereka, yaitu perempuan terkemuka, laki-laki dan Yunani itu percaya. Ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang juga mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati banyak orang. Tapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang lain bersama dengan mereka. Saudara, orang-orang ini di Paulus dan Silas dianggapkan sebagai orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. Dan saudara, mereka menfitnah, dan ketika Paulus dan Silas datang ke rumah Yason, mereka memfitnah dia. Orang banyak pembesar-pembesar kota datang dan kemudian ingin memenjarakan mereka. Nah, saudaraku yang diberkati, gereja Tuhan mengalami banyak tekanan pada zaman perjanjian baru di kisah para rasul. Tetapi orang-orang yang percaya juga tidak sedikit. Saudara, tekanan demi tekanan. Namun Paulus dan Silas tetap terus melayani Tuhan. Nah, saya mau katakan pada pagi hari ini adalah seperti ini, saudara. Menjadi hamba Tuhan, kita tidak berekspektasi semua orang bisa menerima kita. Menjadi hamba Tuhan, kita tidak bisa berekspektasi setiap pemberitaan Injil itu pasti akan menghasilkan buah dan buah itu manis. Tapi satu hal, saudara, tiap pemberitaan Injil pasti berbuah jiwa. Tekanan demi tekanan hanya membuat Paulus dan Silas semakin kuat. Dan aniaya ketika kita responnya dengan benar, justru akan membuat iman mereka terus bertumbuh. Paulus dan Silas difitnah, tetapi tidak membuat mereka gentar. Justru melahirkan mujizat demi mujizat, yaitu apa? Pertolongan Tuhan, proteksi daripada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan takut, jangan gentar, layani Tuhan sampai pada garis akhir. Amin. Di Kisah Rasul yang pasal yang ke-18, Paulus kembali ke Antioquia di Syria.
Dia meninggalkan Athena, kembali ke Korintus. Di Korintus, dia pergi ke Korintus. Dia ketemu dengan Aquila yang berasal dari Pontus. Dia bersama dengan istrinya yang datang dari Italia, itu Priscilla. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi tinggalkan Roma, Paulus singgah di rumah mereka. Dan ini yang menarik, saudara, karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, mereka sama-sama tukang kemah. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara di rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang Yahudi dan Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Dia bersaksi kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi orang-orang itu memusuhi dan menghujat dia. Lalu dia meninggalkan mereka dan berkata, biar darahmu tertumpah di atas kepalamu sendiri. Aku bersih, aku tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Tetapi saudara, luar biasa. Kepala rumah ibadat Crispus menjadi percaya pada Tuhan. Bahkan seisi rumahnya. Banyak antara orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Satu malam berfirmanlah Tuhan pada Paulus dalam satu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Paulus tinggal di sana 1,5 tahun mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, ini adalah cikal bakal dari jemaat Korintus, di mana ketika Paulus dan Silas ketemu dengan Priscilla dan Aquila, Paulus dengan gencar-gencarnya melayani orang-orang Yahudi dan orang Yunani, lalu kemudian dia memberitakan Injil dan kepala rumah ibadat di sana Crispus percaya. Kepala rumah ibadat artinya mereka adalah orang yang beribadah secara Yahudi. Saudaraku yang diberkati, jemaat di Korintus bertumbuh di dalam bimbingan Paulus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mempelajari kitab 1 Korintus dan 2 Korintus, ada yang firman Tuhan pernah berkata begini, terjadi perpecahan di sana. Ada yang menyebut dirinya golongan Apolos, ada yang menyebut dirinya golongan Paulus, dan tetapi firman Tuhan katakan bahwa di golongan apapun, Apolos menanam, Paulus menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi hamba Tuhan, jangan jemu-jemu menabur. Jangan mengukur kita, oh ada kelompok ini yang melayani, ada kelompok ini yang melayani, ada kelompok ini yang melayani. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Kalau orang tidak menerima, kebaskan kaki. Seperti Paulus, kalau orang tidak menerima pemberitaan kita, kebaskan kaki. Nah, saya melayani di YouTube ini setiap hari, saudaraku. Saya nggak peduli saya diterima atau tidak, tetapi kalau saya memberitakan Injil, saya percaya satu saat nanti Injil yang sudah kita sampaikan, kita tidak berhutang. Ini yang penting bagi hamba-hamba Tuhan. Kalau kita mengalami tekanan, kalau kita ditolak, bukan menjadi satu alasan untuk kita berhenti. Paulus mengalami penolakan berulang-ulang, saudara. Jadi kalau saudara melayani mengalami penolakan, itu saudara sedang melakukan satu pelayanan yang sama dengan Paulus. Pergi ke satu tempat ditolak, pergi ke tempat lain ditolak. Tapi di mana dia ditolak, ada juga toh yang percaya. Dia ditolak oleh banyak orang, tetapi ada juga yang menerima. Mungkin hanya satu orang Crispus di sana. Tapi kemudian banyak dari orang-orang Korintus memberi diri mereka dibaptis. Itu sebabnya saudara, ketika Crispus bertobat, dia memberi diri, satu keluarganya diselamatkan. Penting bagi kita, jika satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan, maka satu keluarga itu akan memberi dampak. Jemaat di Korintus bertumbuh. Jemaat di Korintus menerima banyak karunia-karunia Roh Kudus. Saudaraku, itu merupakan buah dari pelayanan Rasul Paulus. Saudara, kita tidak tahu, kita menabur firman kepada satu orang, mereka membawanya kepada keluarganya, dan keluarganya membawa kepada komunitasnya. Kemudian satu kota, satu bangsa bisa mengalami pelayanan dan menerima Injil kasih karunia Tuhan. Saudara, saya sudah melayani di YouTube ini sejak dari September tahun 2021 ya, kalau tidak salah, saja tahun 2021. Dan ada banyak firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat taburan di channel YouTube ini. Saya percaya setiap hari kita menabur. Saya tuh prinsipnya satu, saudara. Satu pemberitaan menjangkau satu jiwa. Satu hari kita sudah mengumpulkan 365 jiwa. Kalau satu hari 10 jiwa, 3.650 jiwa. Kalau satu hari 50 jiwa, saudara bisa menghitung ada banyak jiwa yang ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita lakukan berulang-ulang, firman Tuhan itu akan ditabur dan tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Firman Tuhan itu akan pergi dan menghasilkan satu pertumbuhan iman.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menabur, kita nggak usah pikir siapa yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Di dalam firman ada kuasa. Ketika Paulus ditolak, dia kebaskan kaki. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menerima dia dan seisi rumahnya. Dan apa yang terjadi? Banyak dari orang Korintus memberi diri mereka dibaptis. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan jemu-jemu melayani. Pegang selalu prinsip kerajaan Allah. Bahwa firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan sia-sia. Ia akan pergi dan menghasilkan apa yang diperintahkan oleh firman itu sendiri. Amin. Bangkit saudara. Terus melayani Tuhan. Tetap semangat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya ada ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah di daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Nah, pelayanan di Efesus itu sebabnya tertulis juga satu surat yang dibuat Paulus kepada jemaat di Efesus. Di Efesus di sana terdapat beberapa murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Jawab mereka, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus pada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat itu dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, pelayanan Apolos, dia juga membaptis. Apolos ketika dia mengajar, dia belum begitu tahu banyak. Sehingga dia pernah dipanggil oleh Priscilla dan Aquila, kemudian mereka membekali dia dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di sana terdapat murid-murid yang pernah dilayani Apolos. Mereka sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Dan Paulus bertanya, apakah mereka sudah menerima karunia Roh Kudus? Mereka katakan belum. Lalu singkat cerita, mereka kembali memberi diri dibaptis. Pertanyaannya, perlukah seseorang dibaptis berulang-ulang? Saudara, baptisan itu dicelupkan, baptiso, masuk ke dalam air. Baptisan itu bukan soal masuk keluarnya ke dalam air. Setiap hari juga orang masuk ke dalam air. Ketika dia mandi, dia masuk ke dalam air. Ketika dia disiram oleh air, dia masuk ke dalam air, baptiso. Tetapi yang disebut dengan baptisan yang sesungguhnya adalah sikap hati, seremonial, pemberian diri kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kita dimeteraikan dengan air dan roh. Air yang dimaksud adalah sikap kita ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita dibasuh oleh air, dibaptis oleh air. Baptisan ibarat sebuah seremonial pernikahan. Saudara, sebuah pernikahan dianggap sah jika diadakan satu seremonial, satu upacara, satu pemberkatan. Di sana ada hamba Tuhan, ada kesaksian Roh Kudus, ada berkat Tuhan, satu pernikahan dianggap sah. Demikian juga baptisan. Baptisan itu bukan mandi yang bisa kita lakukan, kemudian ketika kita lakukan yang salah, kita biarkan begitu aja. Enggak. Baptisan itu adalah seremonial, satu upacara, satu pengakuan di hadapan Tuhan. Kita mati dan kita bangkit di dalam Tuhan, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka yang sudah melakukan baptisan, tapi seremonialnya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan firman Tuhan, yaitu harus mengalami kelahiran kembali dari air dan roh. Kelahiran kembali itu adalah pengakuan Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka ia diselamatkan. Saudara, pengakuan yang benar tentang Kristus. Pada waktu mereka melakukan baptisan Yohanes, mereka belum percaya tentang Yesus. Mereka belum percaya tentang Roh Kudus. Mereka belum percaya tentang keselamatan daripada Tuhan. Jadi ketika Apolos mengajarkan hanya perihal baptisan, tentang baptisan pertobatan, baptisan Yohanes, itu belum paripurna. Kemudian Paulus mengajarkan mereka kembali tentang baptisan yang benar. Apa itu baptisan yang benar? Baptisan yang benar yaitu percaya kepada Tuhan.
mengaku dengan mulut, dengan hati kita percaya, dan kita menerimanya, Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Baptisan tanda keselamatan, yaitu baptisan air yang percaya kepada nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya ketika dia melakukan baptisan yang benar, yaitu baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bahwa Yesus menyelamatkan, pada saat itu ke-12 orang ini menerima Roh Kudus. Ada 3 tanda yang harus kita terima, saudara. Tanda air, yaitu baptisan lahir baru, baptisan tanda percaya kepada Yesus. Tanda darah, yaitu bagaimana kita percaya pengorbanan Tuhan Yesus. Dan tanda materai Roh Kudus sebagai jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Saudara, jadi baptisan yang benar itu percaya dulu kepada Yesus. Lalu ditandai dengan baptisan air. Lalu kemudian ditandai dengan baptisan air ini kita mengalami kelahiran baru. Lalu tanda materai yang ketiga, menerima urapan Roh Kudus. Ini sempurna, saudara. Materai ini, materai darah Yesus, materai air yaitu kelahiran baru, sungguh-sungguh mengalami pembaharuan, disucikan hati kita, dan kemudian menerima karunia Roh Kudus. Ini 3 tanda yang harus benar-benar dimiliki oleh orang percaya. Ketika kita menerima 3 tanda ini, maka sempurna kita tinggal mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi pelayanan Paulus menyempurnakan pelayanan Apolos. Dan kemudian saudara, mereka yang mengalami kelahiran baru dibaptis dengan Roh Kudus, mereka kemudian disampaikan dengan urapan dan baptisan Roh Kudus. Barulah mereka mengalami betul-betul keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, jangan lewatkan 3 tanda ini. Tanda darah Yesus, percaya pada Tuhan. Tanda air, yaitu lahir baru dan dibaptis air. Dan yang ketiga, menerima karunia Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus. Kita masuk di dalam Kisah Para Rasul 19, saudara, tuh ini berkati. Paulus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus diletakkan pada orang sakit, lenyaplah penyakit mereka. Kemudian karena mereka melakukan banyak mujizat, ada orang-orang yang berpraktek okultisme, sihir, jampi-jampi, berjalan berkeliling itu. Mereka mau mengikuti, ikut-ikutan dengan pola Paulus. Mereka juga berusaha untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus, padahal mereka tidak mengenal Tuhan, tidak lahir baru. Yang melakukan ini adalah 7 orang anak imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tidak menjadi jaminan bangsa Yahudi itu bisa mempraktekkan mengusir setan dengan nama Yesus. Mereka tidak percaya Yesus dan mereka tidak dikenal oleh roh-roh jahat. Pada waktu itu mereka katakan begini, roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapakah? Orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan menghadapannya sehingga mereka lari dari rumah itu dan telanjang dan luka. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Efesus, baik Yahudi maupun Yunani. Ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitab, lalu membakarnya depan mata semua orang. Nilai kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersebar firman Tuhan dan makin berkuasa. Tuhan membuat perbedaan antara kuasa Tuhan dan kuasa roh-roh jahat. Saudara, pada masa itu ada banyak tukang tenung, ada banyak tukang jampi-jampi, ada banyak tukang sihir. Dan saudara, ketika roh Tuhan ada, maka roh Tuhan melepaskan dari segala belenggu-belenggu itu. Ada imam Skewa, punya 7 anak, imam Yahudi. Mereka tidak tahu bahwa menggunakan nama Yesus itu tidak boleh sembarangan. Orang yang menyebut nama Tuhan Yesus itu harus betul-betul sudah lahir baru. Sebab ketika mereka menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, iblis ketawain. Iblis bilang, kamu gak kenal. Kamu menyebut nama Tuhan Yesus, kamu pikir aku akan lari. Saudara, orang yang tidak mengalami tanda materai dari Yesus, bukan milik Yesus, tidak dimateraikan dengan lahir baru, dengan darah Yesus, dengan pengurapan Roh Kudus, dia tidak ada gunanya menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Kecuali dia percaya dengan sungguh-sungguh, menerima dalam hatinya, maka kuasa itu ada di dalam dia. Makanya roh jahat itu berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kamu siapa? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau engkau percaya kepada Tuhan, iblis pun mengenal orang ini diurapi. Orang ini adalah bagian dari kerajaan. Dia akan takut.
dia akan gentar, dia akan mundur. Saudara, bahkan orang yang melakukan praktek-praktek okultisme mundur pada waktu itu. 50.000 uang perak mereka kumpulkan, mereka kembalikan. Ya saudaraku, 50.000 uang perak, senilai 50.000 uang perak itu, kitab-kitab mereka kembalikan, mereka kumpul, mereka bakar di depan mata semua. Mereka takut karena mereka melihat suatu kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa dalam nama Yesus. Amin. Jangan takut, jangan gentar. Kalau ada nama Yesus di dalam hidupmu, roh jahat mengenalnya dan mereka responnya takut. Kalau engkau tidak terima Yesus, mereka justru akan mengalahkan orang-orang yang menggunakan nama itu dengan sembarangan. Yang terakhir, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 20, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip pelayanan Paulus. Paulus kembali ke Yerusalem dan dia berkata kepada mereka yang datang, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Saudara, singkat cerita yang saya mau katakan bahwa Paulus ketika dia melayani dengan Tuhan, dia sangat sungguh-sungguh. Beberapa prinsip yang kita belajar di sini, yaitu yang pertama, Paulus melayani dengan rendah hati. Yang kedua, Paulus banyak berdoa, banyak menjujurkan air mata, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh dia. Saudara, orang yang radikal itu melayani dengan penuh kerendahan hati, penuh kesungguhan, penuh air mata. Yang ketiga, dia tidak pernah melalaikan apa yang berguna. Semua pemberitaan dia sampaikan, diajarkan kepada kamu. Itulah Paulus, saudara. Pertama, rendah hati. Kedua, banyak berdoa, banyak menjujurkan air mata. Yang ketiga, tidak lalai memberitakan Injil. Yang keempat, dia senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi, orang Yunani, bangsa-bangsa di luar lain, bersaksi supaya terjadi pertobatan. Saudara, jangan malu untuk mengungkap masa lalu. Jangan malu untuk mengungkapkan kekuranganmu di mana Tuhan sudah menjamah kehidupan kamu, saudara. Paulus tidak berhentinya bersaksi sehingga mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Yang kelima, saudara, dia memperlakukan dirinya sebagai tawanan roh. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi dengan dia tidak pusing apa yang Tuhan mau lakukan, dia ditawan oleh Roh Kudus, artinya dia menyalibkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, dia menyalibkan dirinya untuk mana-mana Tuhan panggil. Dia menyerahkan dirinya sebagai tawanan roh, dan ia hanya mengatakan apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota-kota kepadanya. Ayat yang luar biasa di dalam ayat 24. Aku tidak menghiraukannya sedikit pun, asal aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepadaku dan memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Saudara, kiranya Kisah Rasul 20 ayat 24 ini menjadi semangat buat kita. Jangan berhenti, tapi teruslah mencapai garis akhir. Jangan menghiraukan nyawa sedikit pun. Selesaikan tugas pelayanan yang Tuhan berikan, bersaksi tentang Injil. Saudara, Paulus tidak undur sedikit pun. Ketika dia menjadi penganiaya orang Kristen, dia berubah menjadi pemberita Injil dan menjadi Kristen. Dan sedikit pun dia tidak surut langkahnya. Artinya, saudara, kalau mau dengan Tuhan, totalitas tinggalkan masa lalu. Tinggalkan semua yang menjadi sampah. Aku meninggalkan segala masa laluku dan menganggapnya sampah. Demikian kata Paulus, saudara. Jadi kesungguhan itu Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Poin yang berikutnya, saudara, dia adalah orang yang punya integritas, bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Artinya dia tidak berhutang. Semua yang dia perlu sampaikan, Injil dia sampaikan. Yang penting dia sudah sampaikan, mereka mau dengar atau tidak, dia kebaskan kaki. Dia tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Dan dia berkata, jaga dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Itu sebabnya Paulus sekalipun dia di penjara, dia tinggalkan jemaat di Korintus, dia tinggalkan jemaat di Efesus, dia tinggalkan jemaat di Filipi, dia menyurat. Dia menjaga seluruh kawanan dengan mengirimkan pesan-pesan Kristus di dalam setiap surat-suratnya. Dan dia mengasihi mereka. Dia merindukan mereka dengan sangat luar biasa. Sekalipun dia tidak di sana, dia terus menggembalakan dan menjaga seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Dan dia melatih juga Timotius, dia juga melatih Onesimus, dia melatih banyak orang-orang yang lainnya untuk dia utus mengembalakan jiwa-jiwa yang dia sudah pernah injili. Aku tahu aku pergi, serigala ganas akan muncul di tengah-tengah kamu, akan masuk tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri,
akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid ke dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah, ingatlah aku 3 tahun lamanya siang malam tidak berhenti menasihati kamu dengan mencucurkan air mata. Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kamu kepada bagian yang ditentukan bagi semua yang telah dikuduskannya. Perak, emas, atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, dia membiayai hidupnya sendiri sebagai tukang kemah bersama Priscilla dan Aquila. Dia tidak mau membebankan jemaat. Artinya apa saudara? Sebagai hamba Tuhan, kita jangan jadi peminta-minta. Betul, mereka mengumpulkan diakonia, mereka mengumpulkan bantuan untuk jemaat-jemaat, dan jemaat Efesus dengan sukacita mengumpulkan persembahan-persembahan. Tetapi untuk mengupayakan bagi penghidupannya dia bekerja. Saudara menjadi hamba Tuhan, jangan malas, jangan hidup dari sekedar menerima persembahan, tetapi bekerjalah untuk sesuatu yang tidak dapat binasa, bekerjalah untuk hidup ini, supaya ketika engkau bisa membiayai dirimu sendiri dan membiayai pelayanan, maka engkau akan dihormati dan dihargai. Dan seperti Samuel ketika mengakhiri kehidupannya dia berkata, aku tidak pernah meminta kambing sedikit pun daripadamu. Dia tidak berhutang dengan siapapun. Oleh sebab itu dia tidak malu di dalam meminta-minta, saudara. Jadi menjadi hamba Tuhan itu harus mampu membiayai hidup sendiri. Kalau diberkati orang, puji Tuhan. Tidak diberkati orang, jangan memaksa untuk meminta. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin, saudara. Prinsip sebagai hamba Tuhan, memberi dan memberi. Lebih baik memberi, lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu prinsip yang Paulus ajarkan. Dia di penjara, saudara. Dia bekerja, dia memberi, dia dipercayakan rumah untuk dia tinggali sendiri. Dia diberikan keluasan untuk menginjil. Oleh karena kasih Tuhan, dia bekerja dan hidup serta menghidupi jemaat. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama dengan mereka semua. Menangislah mereka terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita. Terlebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihatnya lagi. Lalu mereka mengangkat dia ke kapal. Demikian prinsip-prinsip pelayanan dari Paulus. Dia tidak mau menghiraukan nyawanya sedikit pun sampai mencapai garis akhir. Saudara yang melayani Tuhan tetap semangat ya. Tetap semangat. Taburlah Injil, sekalipun orang dengar atau tidak. Kebaskan kaki jika mereka tidak mau. Tugasmu sudah engkau lakukan. Emas dan perak tidak ada padaku, yang ada padaku kuberikan kepadamu. Yaitu jangan jemu-jemu beritakan Injil. Seorang hamba Tuhan dari Kalkuta, India, yaitu seorang Bunda Teresa, memiliki prinsip hidup yang sama. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, di mana-mana yang kita kabarkan adalah kasih, yang di mana-mana yang kita ajarkan adalah kasih karunia Allah. Mother Teresa sampai dia meninggal, dia terus melayani orang-orang miskin. Dia terpanggil di sana. Saya mau katakan, saudara, dimanapun engkau dipanggil, dimanapun engkau diutus, selesaikan sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Jangan memulai segala sesuatu, lalu berhenti di tengah jalan, tinggalkan, mulai lagi sesuatu yang baru, berhenti di tengah jalan, tinggalkan. Jangan menjadi hamba Tuhan seperti itu. Tinggalkan sekali, tinggalkan masa lalumu, dan kemudian melangkah pada hari depan yang penuh. Dan jangan berhenti sedikit pun sampai selesai. Tuhan memberkati kita. Mari pegang prinsip kerajaan Allah, tetap melayani. Bapa di surga, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi setiap kami. Saya percaya setiap orang punya panggilan. Karena Tuhan menciptakan kami untuk menaklukkan dan berkuasa dan memenuhi dunia ini. Dan apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kami menerima kuasa. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dalam nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus memampukan kami untuk melayani, memberitakan Injil. Dan sekalipun ditolak, kami terus menyampaikan kebenaran dengan tidak jemu-jemu sambil berjaga-jaga terhadap diri kami sendiri untuk terus bekerja dan melakukan pekerjaan untuk menjaga jiwa-jiwa, menjaga kawan domba yang ada. Bapa, kami terima berkat-Mu pada pagi hari ini, kekuatan baru, semangat yang baru untuk melayani. Kasih Tuhan seperti pelangi habis hujan selalu ada.
Dalam nama Yesus Tuhan, syukur. Amin. Shalom and God bless you.